Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam renungan malam di akhir minggu. Ayat yang kita akan renungkan bersama-sama yaitu dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Mari kita membaca ayat-ayat ini. Ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan berkati untuk perenungan pada malam hari ini. Tuhan menolong kami untuk kami bisa diberkati sekali lagi melalui pembacaan dari ayat-ayat yang mungkin kami juga sudah sering baca, dan kami berdoa supaya Tuhan sekali lagi meneguhkan kami, dan Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua. Menghantar kami dalam istirahat malam hari ini dengan perenungan firman. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya sudah, saya memilih ayat ini karena hari Minggu lusa ini adalah Minggu Misericordias Domini. Jadi ini kalau menurut kalender gereja, ini adalah bahasa Latinnya, itu adalah Minggu Misericordias Domini. Itu adalah Minggu Divine Mercy. Tapi juga ada istilah lain, ini istilah menurut kalender gereja juga, Good Shepherd Sunday, Minggu Gembala yang baik. Memang ada kaitan sangat dekat sih antara ini Divine Mercy, belas kasihan ilahi, Misericordias Domini, dengan penyataan Yesus Kristus sebagai gembala yang baik. Itu juga menyatakan belas kasihan ilahi di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus, dinyatakan di dalam Dia. Kita mau merenungkan bagian ini. Saya percaya ini bagian yang bukan asing untuk kita semua, ya. Yesus sebagai gembala yang baik, ya. Saudara, waktu kita merenungkan bagian ini, ya, saya pikir kita perlu untuk mengaitkan dengan Seven Great I Am yang lain. Seperti saudara tahu, ini sangat khas di dalam Injil Yohanes, ada so-called Seven I Am gitu, ya. I am gitu ya, dan ini aku gembala yang baik, ya. Itu kita ambil contoh yang lain. Yesus juga pernah mengatakan I am the resurrection and the life. Aku adalah kebangkitan dan hidup, ya. Di bagian lain Yesus mengatakan I am the true vine. Aku adalah pokok anggur yang benar. Dan di dalam bagian ini Yesus mengatakan akulah gembala yang baik. Bagaimana kita menghayati perkataan ini, ya? Mungkin mirip dengan perkataan aku pokok anggur yang benar, ya. Saudara, itu penghayatan pertama adalah kita melihat ini di dalam kehidupan Yesus secara eksklusif, ya. Maksudnya begini, waktu kita mendengar kalimat Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, kita jangan buru-buru, khususnya kita hamba Tuhan, ya. Kita jangan buru-buru mengatakan aku juga gembala yang baik, gitu misalnya. Yesus gembala yang baik. Aku juga, gitu seperti Yesus, gitu. I think ini penghayatan yang keliru, ya.
Sama seperti waktu Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Itu di dalam kalimat ini ada teguran. Gitu. Ada satu teguran untuk membuat pembaca itu reflect ya, dan dengan rendah hati mengakui bahwa kita ini bukan pokok anggur yang benar. Waktu Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, itu berarti Israel sudah gagal menjadi pokok anggur yang benar. Yesuslah pokok anggur yang benar. Nah, saya seringkali ini ya di dalam pembicaraan di dalam penafsiran daripada bagian ini, orang kan memang suka mengaitkannya dengan motif gembala ini seperti yang ada pada kitab Yehezkiel 34 ya. Yehezkiel 34 ayat 1 dan seterusnya. Saudara bisa membuka sedikit ya bagian ini, Yehezkiel 34 ya. Nah, di situ kalau saudara melihat di dalam bagian itu ada teguran ya kepada gembala-gembala Israel. Saya baca ayat 2 saja ya. Ini firman Tuhan yang datang kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Dan seterusnya sudah bisa membaca ya, karena fokus kita kan kepada Yohanes pasal yang ke-10 ini. Jadi, saudara melihat kalau di dalam ini ya, Yehezkiel 34, ini Tuhan mencela ya gembala-gembala Israel. Nah, kalau saudara baca di dalam bagian-bagian berikutnya, itu dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan menggembalakan umatnya. Tuhan sendiri akan menggembalakan umatnya. Nah, inilah ini nubuatan ini digenapi di dalam Yohanes pasal 10 ini, di dalam pribadi Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik. Kita akan sulit mengerti Yesus sebagai gembala yang baik kalau kita nggak menyadari terlebih dahulu ya, di dalam dunia ini nggak ada gembala yang baik seperti Yesus Kristus. Baik saudara sebagai jemaat ya, atau saudara sebagai ya seperti saya sebagai hamba Tuhan gitu ya, sebagai pendeta gitu. Kita mesti menyadari bahwa kita bukan gembala yang baik. Kalau kita sebagai hamba Tuhan khusus saya itu keep mendemonstrasikan bahwa saya adalah gembala yang baik, gembala yang baik, gembala yang baik. Jangan-jangan bisa menggeser posisi Yesus Kristus. Kita hamba Tuhan nggak dipanggil untuk bikin ini ya, impression sebagai gembala yang baik. Itu bukan panggilan hamba Tuhan, saya pikir. Panggilan hamba Tuhan itu adalah menunjuk kepada Yesus Kristus, sang gembala yang baik. Yesus sang gembala yang baik. Istilah sang itu maksudnya the good shepherd ya. The good shepherd maksudnya dialah gembala yang baik itu. Siapa? Yesus Kristus. Di dalam hal ini kita mengajak ya jemaat itu untuk melihat kepada Kristus sebagai sang gembala yang baik itu. Kita sebagai hamba Tuhan, kita bukan mengajak jemaat untuk menyukai kita, untuk kagum kepada kita dan sebagainya. Itu bukan gembala yang baik, itu gembala yang memanipulasi jemaatnya sebetulnya gitu ya. Tapi gembala yang baik, tanda kutip gitu ya, maksudnya di dalam pengertian kalau dia memang betul-betul adalah gembala yang baik ya. Saya nggak ngomong gembala baik Yesus Kristus, tapi hamba-hamba Tuhan ya, yang baik gitu. Itu justru adalah yang menunjuk kepada sang gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Nah, kalau ini benar untuk hamba-hamba Tuhan, ya, kalau ini betul untuk pendeta-pendeta dan sebagainya, ini juga betul untuk jemaat. Jemaat yang bertumbuh ya, di dalam kedewasaan, ya, di dalam kehidupan yang semakin mengenal Yesus Kristus, itu akan semakin melihat Yesus Kristus sebagai sang gembala yang baik. Maka jemaat yang seperti ini ya nggak akan terlalu kecewa ya di dalam kenyataan hidup. Kalau di dalam gereja ya gembala ternyata ada kekurangan gitu ya, hamba Tuhan ternyata ada kekurangan, nggak gampang kecewa ya. Kenapa? Ya karena dia melihatnya kepada Kristus sang gembala yang baik ya, dan bukan mengikuti gembala yang kurang baik ya, bukan mengikuti gembala yang nggak sempurna di dalam kehidupan. Siapa sebenarnya gembala yang sempurna gitu? Daud pun juga bukan gembala yang sempurna. Dia adalah seorang penggembala yang baik. Dia pernah literally menggembalakan domba-domba dan menyelamatkan dari
mulut binatang buas dan sebagainya gitu. Tapi Daud memberi kesaksian juga ya di dalam Mazmur 23 yang terkenal itu ya. Dia bilang the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Berarti kan Daud nggak bilang aku adalah gembalanya. Daud nggak bilang itu sih. Daud nggak bilang I am my own shepherd, enggak ya, atau I am my my congregation shepherd. Itu bukan isi Mazmur 23, saya bukan. Isi Mazmur 23 adalah the Lord is my shepherd ya. Seorang gembala ya, gembala saya pakai istilah di sini dalam pengertian kita sebagai hamba Tuhan ya. Seorang gembala itu digembalakan oleh Tuhan. Kalau kita sendiri nggak digembalakan oleh Tuhan ya, kita nggak mungkin bisa menggembala dengan baik. Prinsip sederhana sih ya. Tapi sekali lagi ya, saya mau perspektifnya sekarang kepada perspektif jemaat ya. Jemaat juga mesti bertumbuh sih ya, di dalam hal ini ya. Memang waktu kita di dalam kehidupan awal-awal ya pasti ada orang yang menggembalakan kita ya, yang kita dipimpin melalui orang lain, kita mengenal Tuhan juga melalui orang lain ya, kita mengharapkan ya, cinta kasih Tuhan juga melalui orang lain. Nggak salah sih dengan fase-fase seperti itu ya. Fase-fase yang perlu itu fase ini ya, waktu orang baru pertama kali ya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, kalau ada pertumbuhan yang sehat terjadi di dalam jemaat, so emangnya harusnya terjadi itu melihat Tuhan sebagai gembala yang baik. Nah, di dalam kekuatan ini ya, pengenalan akan Yesus Kristus sebagai sang gembala yang baik, justru ini yang menarik adalah orang yang bertumbuh tersebut akan diberikan kekuatan untuk menggembalakan yang lain, lalu menjadi gembala yang baik di dalam pengertian derivatif, ya, seperti Tuhan kita Yesus Kristus di dalam peneladanan, di dalam pengikutan. Kekuatannya dari mana? Kekuatannya karena melihat dan mengenal Yesus Kristus sebagai sang gembala yang baik. Saya tertarik dengan ini ya, dengan kalimat yang di dalam bagian yang lain dikatakan di situ ya. Ini Tuhan itu tidak misias itu ya, tidak mematahkan buluh yang terkulai. Buluh yang terkulai itu tidak dipatahkan. Dia nggak mendiscourage orang lain, tidak. Tapi terus kemudian ada kalimat berikutnya dia sendiri juga tidak akan patah. Ini kalimat ini menarik sekali untuk saya karena salah satu pencobaan daripada hamba Tuhan itu adalah ya jadi discourage ya, jadi putus asa ya, jadi hilang harapan. Tapi kalau kamu lihat di dalam kehidupan sang Mesias ya, dia sendiri bukan saja tidak mematahkan buluh yang terkulai, tapi dia sendiri juga nggak akan patah. Ada perseverance ya di sini, ada perseverance. Nah, kita ini diundang untuk mengikuti jejak kaki Kristus, yaitu ketika kapan saya? Ketika di dalam kehidupan kita terus-menerus memberi diri kita digembalakan oleh Tuhan. Memang nggak keliru saya, kita digembalakan juga oleh orang yang lebih dewasa daripada kita. Betul sih itu. Ya di dalam kenyataan juga seperti itu. Makanya di dalam gereja juga perlu ada fungsi penggembalaan ya. Ada departemen penggembalaan dan sebagainya. Itu fungsi yang sangat penting, betul. Petrus menyebut ini rekan-rekan kerjanya itu sebagai ini ya, co-shepherd ya, sebagai under shepherd, sebagai gembala-gembala ya. Fungsi gembala tentu sangat penting di dalam gereja. Tetapi sekali lagi ya, saya ini semua fokusnya menunjuk kepada Kristus sang gembala yang baik. Ya. Tanpa ini terjadi, saya akan terjadi kekacauan. Akhirnya tanpa sadar ya orang yang melayani di gereja akan bisa menjadikan orang-orang itu bukan melihat Kristus sebagai sang gembala yang baik, tapi melihat dirinya sebagai gembala yang baik. Akhirnya terus kemudian membentuk pengikutan kepada manusia dan bukan pengikutan kepada Kristus. Dan ini kacau balau ya kalau di gereja terjadi seperti ini. Di dalam bagian ini kita melihat Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nggak ada orang bisa memberikan nyawanya seperti Yesus Kristus di dalam pengertian yang menebus ini ya, nggak mungkin, nggak ada. Ini benar-benar exclusively hanya Yesus Kristus ya yang bisa
melakukan dan mengerjakan itu bagi saudara dan saya. Saudara dan saya dipanggil untuk bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan Yesus yang kita percaya itu ya, yaitu kehidupan yang berkorban seperti ini, kehidupan yang sacrificial. Ya. Dikontraskan seperti saudara baca di dalam ayat ke-12 di situ, seorang upahan bukan gembala. Mentalitas upahan, ini tentu bukan berarti saudara kalau kerja nggak boleh bekerja sebagai pegawai atau apa gitu ya, mestinya harus selalu jadi bos atau apa gitu ya, harus jadi entrepreneur. Saya pikir Alkitab nggak mengajarkan itu ya. Harus jadi kepala dan bukan ekor gitu kan ya, seperti saudara mungkin pernah dengar gitu. Kita nggak bicara tentang ini ya Pak, salah kalau orang Kristen menjadi pegawai dan diupah gitu, bukan itu. Tapi yang kita persoalkan di sini yaitu adalah mentalitas upahan. Profesional yang keliru ya, profesional yang keliru. Di dalam pengertian apa ya, nggak ada hati sebetulnya. Nggak peduli ya kepada domba-domba itu. Nggak ada jiwa yang memiliki. Makanya di sini dikatakan dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Nggak ada sense of belonging. Yang ada adalah orang-orang seperti ini itu memanipulasi ya, jemaat untuk mendukung dia. Untuk memperkaya dirinya sendiri. Nggak ada pengorbanan, nggak ada. Yang ada adalah, ya seperti kalau sudah baca di dalam Yeskiel pasal 34 di sini. Ini adalah gembala-gembala yang menggembalakan dirinya sendiri. Mereka menggemukkan diri mereka sendiri. Mereka nggak peduli sebetulnya dengan jemaat-jemaat itu ya. Mereka nggak peduli. Yang ada adalah jemaat itu diinstrumentalisasi untuk kepentingan dirinya sendiri. Kacau ya, gembala-gembala seperti ini ya. Sudah bisa baca sekali lagi ya di dalam Yeskiel pasal 34. Tuhan menegur dengan keras ya. Gembala-gembala yang sebetulnya bukan gembala. Ini gembala palsu lah, ya. Bukan gembala. Gitu. Dan Yesus sepertinya mengangkat lagi ya ini ya, message yang sama gitu. Kalau orang familiar dengan Yeskiel 34, saya percaya waktu ini ya, orang membaca Yohanes pasal yang ke-10, dia teringat lagi dengan Yeskiel 34. Pembacanya Yohanes ya. Mereka yang mengenal Yeskiel 34 ya. Mereka pasti teringat itu. Iya, pernah ada di Yeskiel 34 teguran bagi gembala-gembala yang nggak mempunyai sense of belonging ini. Seorang upahan yang bukan gembala, bukan pemilik domba-domba itu. Ketika melihat serigala datang, domba-domba itu ditinggalkan. Nggak ada cinta kasih. Nggak peduli ya, dengan nasib daripada domba-domba. Dia mencari keuntungan dirinya sendiri. Ini kontras sekali ya, antara pengorbanan dengan sikap yang seperti ini, sikap profesional yang selfish ini ya, yang tertuju kepada diri sendiri. Saudara, waktu kita melayani Tuhan, ya waktu kita dengan pertolongan anugerah Tuhan mau setia di dalam kehidupan pelayanan kita ya, itu kita nggak mungkin nggak berkorban, itu nggak mungkin, nggak ada pelayanan yang nggak berkorban, itu nggak ada. Kalau pelayanan yang kita kerjakan itu membawa kita dalam keadaan di mana kita terus-menerus utuh dan nggak ada luka, nggak ada hancur dan sebagainya, itu mesti ada yang salah. Sekali lagi ya, kalau saudara melayani Tuhan, mencoba untuk melayani Tuhan dengan setia di dalam anugerah, di dalam kasih karunia Tuhan, tapi terus kemudian saudara nggak luka, gitu ya, saudara nggak ada lecet, saudara nggak ada hancurnya, gitu, pasti ada yang keliru di dalam pelayanan itu. Lebih keliru lagi kalau makin lama makin gemuk ya. Kita nggak bicara tentang fisik ya, zaman sekarang nggak boleh body shaming kan ya. Saya nggak bicara tentang fisik, memang ini bukan main fisik. Saya bicara dalam metaphorical. Orang yang makin lama makin gemuk ya, bukan saja tidak luka, bukan saja utuh, tapi makin gemuk ya. At the expense of kekurusan daripada ini ya, kekeringan daripada jemaatnya. Ya inilah yang disebut di sini ya. Ini seorang upahan yang bukan gembala. Seorang upahan yang bukan gembala. Yang ada di dalam pikirannya itu adalah dirinya sendiri. Bukan cinta kepada domba-domba Tuhan. Kalau ada kesulitan, ya dia nggak mau tahu. Itu bukan urusan saya. Nggak ada jiwa pengorbanan, ya nggak ada jiwa yang mencintai domba-domba. Malah kalau bisa domba-domba itu dicekik, diperalat ya untuk memperkaya dirinya sendiri. Sulit ya saya di dalam keadaan seperti ini ya. Harap si Tuhan memberikan
celik kepada domba-domba itu ya. Karena saya nggak bisa bahas semua ayat di sini ya, karena ini juga bukan khotbah dan sebetulnya juga bukan PA sih. Tapi ini kan renungan malam ya. Saudara kalau membaca di dalam bagian ini ya, dikatakan di sini domba-domba itu ya mengenal suara, mendengarkan suara sang gembala yang baik. Kita doakan hal ini ya, domba-domba Tuhan itu ya betul-betul bisa membedakan suara yang sungguh-sungguh dari sang gembala yang baik ya, melalui hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan, bisa membedakan itu dari suara orang-orang upahan ini yang sebetulnya nggak mengatakan apa yang berasal dari Tuhan, yang sebetulnya adalah gembala-gembala palsu yang hanya memperkaya kehidupan mereka sendiri, mencari well-being mereka sendiri. Nggak ada pengorbanan di dalam kehidupannya. Yang ada adalah suruh orang lain berkorban demi dia. Orang-orang jahat ya, seperti ini sebetulnya. Dan sepanjang sejarah, saudara akan menemukan ya orang-orang seperti ini. Ini sudah ada di dalam zaman Perjanjian Lama, di dalam zaman Yesus juga ada. Dan sepanjang sejarah gereja, selalu akan ada orang-orang seperti ini. Apa yang kita bisa doakan di sini? Yang kita bisa doakan adalah ya jemaat itu dicelikkan ya, matanya itu dicelikkan, dibuka oleh Tuhan untuk bisa, atau telinganya lebih tepat di sini ya, telinganya itu dibuka untuk bisa mendengar, membedakan ya, ada spiritual discernment. Ini sebetulnya suara ini datang dari sang gembala yang baik atau bukan. Sekali lagi ya, di dalam ayat yang ke-16 ya, di situ dikatakan ada mendengar suaraku ya. Memang ini bicara tentang ini ya, tentang domba-domba yang lain. Juga mereka akan mendengar suaraku. Tapi ini juga betul untuk apa domba-domba Israel. Kalau sudah membaca di dalam ayat yang ke-14 di situ dikatakan domba-dombaku mengenal aku. Domba-domba itu mengenal sang gembala yang baik, bisa membedakan suaranya daripada suara ya gembala-gembala palsu itu. Hopefully domba-domba yang sungguh-sungguh domba-domba Tuhan ini ya, boleh berjumpa dengan gembala-gembala yang sacrificial seperti ini yang diutus oleh Tuhan. Dan harap ada kebangunan rohani terjadi di dalam gereja-gereja Tuhan. Khususnya gereja-gereja yang nggak mengembalakan domba-dombanya itu dengan baik, yang memperalat domba-dombanya. Kita berharap supaya ada pertobatan, seperti Tuhan sendiri dengan terus ya, dengan tekun ya menegur kesalahan daripada gembala-gembala Israel. Demikian juga teguran yang sama untuk saudara dan saya, apalagi kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kiranya di persiapan Minggu Gembala yang Baik, The Good Shepherd ini, saudara dan saya, kita boleh semakin mengenal Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik. Lalu di dalam pertumbuhan pengenalan kita akan Yesus Kristus, saudara dan saya, ya, despite ketidaksempurnaan kelemahan kita juga bisa menjadi gembala yang baik ya, bagi yang lain, di dalam pengertian yang derivatif. Ya. Bukan untuk menggantikan posisi Kristus, karena Kristus adalah Sang Gembala yang baik, tapi saudara dan saya bisa semakin menyerupai Kristus Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Gembala yang baik. Tidak ada yang bisa mengorbankan nyawanya seperti Engkau yang mengampuni segala dosa-dosa kami, dan kami bersyukur karena Engkau terlebih dahulu menjadi gembala bagi kami. Engkau terlebih dahulu mengorbankan dirimu bagi kami. Dan mengikuti jejak kaki Tuhan, kami berharap supaya kehidupan kami juga boleh semakin menyerupai Engkau. Kami sadar kami adalah orang yang lemah, penuh dengan kekurangan, dan Tuhan kiranya mengampuni segala dosa kesalahan kami. Kami rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengikut Engkau, dan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Berikan kepada kami kekuatan untuk hidup mengembalakan domba-dombamu di dalam takaran kami, di dalam segala keterbatasan kami, tapi juga di dalam kuasa dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu, boleh bertumbuh di dalam pengenalan kepada Tuhan
Sang Gembala yang baik. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua.